Apa saja itu penelitiannya? Ada namanya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, pernah dengar? Pernah. Apa itu penelitian kuantitatif? Kuantitatif. Tadi di sini kan ada bunyinya, yang digunakan dalam penelitian. Jadi kalau kalian nanti mau meneliti, kalian harus bisa menganalisis, ya, harus bisa menganalisis. Ya. Nah, terus kita analisisnya pakai metode kuantitatif kah atau kualitatif? Lalu apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Ya, Ren? Apa dulu, Bu? Apa dulu yang menurut Reni? Yang kuantitatif, kumpulan informasi yang bisa diukur, dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik. Oke, itu kuantitatif, betul yang dibilang Reni. Jadi berhubungan dengan angka, penjumlahan. Jadi informasinya, datanya itu bisa dihitung. Ya, bisa diolah angka-angkanya, dijumlahkan. Itu kuantitatif. Terus kalau kualitatif, informasi yang berbentuk deskriptif dan bisa diukur dengan angka. Iya, informasinya berbentuk deskriptif, datanya berbentuk deskriptif, penjelasan. Ya, tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan. Ya. Nah, jadi dia hanya deskriptif saja. We next, lanjut, ya. Sudah, kalau nanti kita sudah paham, oh saya mau pakai metode kuantitatif, nanti saya hitung, ya, datanya, gitu. Sudah. Lalu kalau kita mau melakukan kuantitatif atau kualitatif, ya, datanya itu bisa dalam bentuk primer atau bentuk sekunder. Data primer ini apa, Bu? Data primer ini datanya diperoleh langsung dari sumber aslinya, ya, melalui metode seperti observasi, wawancara, atau eksperimen untuk keperluan analisis. Jadi datanya kita dapatkan langsung dari sumber aslinya. Sudah? Saya kasih contoh, Ibu kasih contoh. Kalian, Ibu suruh membuat analisis data tentang pendapatan rata-rata guru di SMA Negeri 1 ini. Tapi saya minta datanya kalian buat dalam bentuk primer. Maka kalian harus ngapain? Harus wawancara, nanyai sama guru-guru di sini, gitu kan? Itu data primer. Kalau Ibu suruh penelitian, halo, kalian ke perpustakaan, cari data-datanya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Maka itu berarti datanya data sekunder. Data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada. Sudah? Atau saya suruh kalian coba cari informasi berapa jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 1 ini. Bu nggak tahu, Bu. Temui tata usaha. Kalian ke tata usaha, nanya, Bu, berapa, Bu, jumlah siswa di SMA Negeri 1 Air Batu ini? Laki-lakinya berapa, Bu? Perempuannya berapa? Tengok di sana itu di papan grafik siswa. Kalian datang tengok grafik papan, ya, yang sudah ada tertera. Maka itu data-data apa? Data sekunder. Tapi kalau tata usahanya jawab, jumlah laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Itu data apa? Oke, sampai sini kalau primer langsung, kalau sekunder dari sumber yang sudah ada. Next. Sudah? Lalu jenis-jenis sumber data primer dan sekunder. Tadi ada kalau primer langsung dari sumber aslinya. Sudah? Lalu bagaimana bentuknya? Survei lapangan, bisa wawancara mendalam, tuh ya. Contohnya, atau bisa observasi, tadi itu survei lapangan. Next. Lalu kemudian
datanya spesifik dan relevan. Itu keunggulannya. Keunggulan kita melakukan data primer, ya, datanya lebih spesifik, relevan. Jadi nggak ada unsur penipuan. Kenapa? Karena kita sendiri yang nyari sumbernya, ya, kita sendiri yang mengobservasi, yang mewawancara. Tapi kalau nanti datanya data sekunder, ya, ini kan datanya sudah ada, sudah siap, ya, datanya kan sudah ada. Bisa aja data itu yang sudah ada itu dimanipulasi, tidak benar ternyata kita dapatkan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ambil data primer, keunggulannya lebih spesifik, relevan, ya. Cuman punya kekurangan, memerlukan waktu dan biaya lebih. Kalau kalian nanti mau penelitian langsung ke desa ini, misalnya kalian penelitiannya buatnya di Papua, rakyat Papua, kalian harus pergi ke Papua, observasi langsung ke sana, bagaimana budaya rakyat Papua, masyarakat di sana, bagaimana kehidupannya, kan pakai biaya, pakai waktu, gitu kan? Tapi kalau kalian nanti menganalisisnya lewat buku-buku saja, Bu, repot Bu, jauh kali ke Papua, nengok dari buku-buku aja lah Bu, berarti kalian pakai nanti sekunder. Cuman belum tentu benar keabsahannya, ya. Nah, nih, kemungkinan data tidak sesuai kebutuhan, itu kelemahannya. Keunggulannya hemat waktu dan biaya. Itu dia. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan.